One question, satu pertanyaan. Ini ini pertanyaan terlontar dari semua Ustazah. Diperuntukkan untuk Ibu Kiai yang terhormat. Dan banyak sekali yang bertanya tentang ini. Bisakah Ustazah ini menceritakan bagaimana kisah Ibu awal mula bertemu dengan Kiai Syukri Zarkasi? Subhanallah, ini pertanyaan indah sekali. Alhamdulillah kami dapat bertemu dengan Bapak karena dipertemukan, Ustazah. Kami dipertemukan oleh orang tua kami. Kami tidak tahu apa-apa, tapi kami sami'na wa atokna karena untuk perjuangan. Pernikahan perjuangan ceritanya. Masya Allah. Begitu. Maka dengan komitmen perjuangan, apapun yang terjadi pada kami adalah semua perjuangan. Tetap kami berjuang, kami lillah apapun yang terjadi pada kami. Alhamdulillah sampai ke tanah bumi Latansa ini pun kami siap. Ini agak deg-degan gimana gitu Ustaz ya. Tapi pertanyaan kedua ini lebih indah lagi Ustazah. Selama mendampingi beliau, kesan apa yang sampai saat ini masih melekat dari sosok Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi? Ada kenangan yang terindah mungkin Ustazah? Banyak kenangan indah, semuanya indah. Masya Allah. Ya salam. Pahit, getir, semuanya indah. Karena sudah kami niati dengan perjuangan. Alhamdulillah beliau adalah sosok sebagai yang bisa kami takzimi. Beliau sebagai guru kami, beliau sebagai raja kami. Kalau kami di rumah, beliau adalah raja kami. Jadi raja itu kalau di luar di raja itu tidak boleh disentuh siapapun kecuali saya. Masya Allah. Masya Allah. Ya Rabbana. Itu kalau di rumah anakku. Tapi kalau di pondok full beliau 200% untuk anak-anakku semuanya, untuk masyarakat semuanya. Itu kalau di rumah. Itu adalah hak kami. Adalah kami sebagai anak saya ibunya, anak-anak saya adalah sebagai prajurit yang di rumah, kami harus mengiyakan apapun keputusan beliau. Ya salam. Itu adalah indahnya cinta perjuangan. Masya Allah. Alhamdulillah. Maka kami harap anak-anakku semuanya, yang laki-laki bisa jadi raja, yang perempuan adalah jadi permaisuri, yang alimah, solihah, yang bisa mengabdi pada suaminya. Amin ya Rabb. Alhamdulillah. Masya Allah. Alimah solihah untuk sang ratunya dan raja yang alim dan soleh. Itu adalah quote dari Bunda hari ini. Dan Masya Allah, Ustazah, ini kan di samping kiri kami ada putra antum, di depan kami ada gagah-gagah putra-putranya ya, Masya Allah. Kalau ini Ustazah, maaf Ustazah, anak nggak tahu itu Ustaz. Nak, tenang. Kalau kalian rame, nanti hostnya yang dimarahin. Nih, tenang.
Oke. Bu, maaf sekali Bu. Ini ada Ustadz Riza Bu. Anak kenal beliau. Anak alumni 2001 dan beliau 2003. Apalagi nak? Ini keluar, mohon maaf Ibu, mohon maaf. Ana simpen dulu skripnya Bunda. Ini pertanyaan yang ditanyakan dari semua netizen Latansa Bunda. Jadi Bunda, dari Ustadz Riza ini, apa putra dari Kiai Syukri, ada pengalaman unik gak Ustadzah? Dari sosok Ustadz Riza Azhari semasa kecilnya, bukan sekarang Ustadzah. Ada pengalaman unik gak Ustadzah? Beliau ini anak yakin anak yang taat dan soleh. Nah itu yang mungkin kami perlu cerita itu tentang Ustadz Riza Ustadzah. Pengalaman uniknya alhamdulillah karena cintanya bukan cinta Aldebaran sama siapa tadi? Amanda Manovo Ustadzah. Sama Andini, bukan karena cinta itu. Cinta beliau, persahabatan beliau Ustadz Rifai sama Bapak Abdullah Syukri, alhamdulillah dengan adanya cinta itu, dengan adanya persahabatan, betul-betul persahabatan yang lillah betul, sehingga menjadikan Latansa ini jadi, alhamdulillah sejak tahun 92, Tahun 90-an. Ustaz, kami anak-anak ini sudah lengket di Latansa sini. Jadi Ustadz Reza, Ustadz Asmi itu kalau ikut uaknya itu karena persahabatan itu tadi, jadi pernikahan perjuangan juga antara Ustadz Rosyihudin sama Ustadzah Eva. Ustadzah Eva adalah kakak kami, kakak ibu. Jadi Ustadz Reza sama Ustadz Asmi, Ustadz Zul sudah tidak asing lagi di Latansa ini. Ini tadi mengenang masa kecil kita selalu ikut uak di sini. Itu ya, indah sekali. Masya Allah. Antum semuanya belum lahir Ustaz. 30 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Baik Ustazah. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari Ustazah yang terhormat. Ini adalah jawaban-jawaban yang pastinya banyak di antara kami yang belum tahu tentang itu Ustazah. Mohon maaf kalau pertanyaan kami mungkin mengurangi rasa takzim kami untuk Ustazah. Tapi qadarullah, ternyata memang jelas sekali ungkapan dari Sang Kiai tadi ketika sambutan bahwa Latansa dengan Kiai Haji Ahmad Rifai Arif, Gontor dengan Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, ada sinergi dan romantik yang luar biasa. Tepuk tangan untuk jawaban dari beliau hari ini. Baik, ketika host disimpan kursinya di sini, otomatis pertanyaan yang sekarang ditujukan kepada sahabat kami dan juga ini putra dari beliau, Ustadz Riza Azhari, dan anak kasihkan sebentar Ustadz, anak ambil mikrofon dulu boleh Ustadz? Ya sebentar, enggak apa Ustadz. Oh Masya Allah, syukran. Masya Allah. Ustadz, ini kedekatan antum dengan sang almarhum Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, kami melihat potret yang luar biasa. Dalam sebuah bingkai bahwa ketika melihat Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi dan kami pun melihat antum di situ. Apa pengalaman yang sangat berkesan dengan Bapak? Pengalaman saya dengan Bapak sangat banyak. Namun ada satu hal yang membuat saya jadi banyak perubahan, yaitu tatkala kemudian beliau berucap, ingat, dewasa belum tentu harus menunggu tua, dan orang tua itu juga belum tentu dewasa. Maka
untuk meraih sebuah prestasi kamu harus lebih dewasa. Jadi itu yang membuat saya terus kemudian bergerak dan bergerak. Kalau di rumah saya memanggilnya juga kadang-kadang Bapak, terkadang juga Ustadz, sama saja gitu. Padahal ya Bapak sendiri gitu, Ustadz gini-gini. Jadi rasanya tuh beda gitu. Memang beliau sosok yang selalu mendidik dan mengajari kepada kami untuk menjadi manusia, bukan hanya sekedar manusia. Yang mendidik saya, mendidik kami, Ustadz Asmi, Ustadz Zul, dan semuanya untuk tidak hidup hanya sekedar hidup. Tapi hidup kalau bisa juga menghidupkan dan bergerak, tetapi juga menggerakkan. Begitu. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Ustadz Reza Azhari. Ustadz, ini ada pertanyaan kedua dari panitia, tapi udah antum jawab barusan Ustadz. Seakan-akan antum sudah tahu dari pertanyaan ini. Tapi dari semua ini Ustadz, andaikan antum melihat dari judul ini, Malam Mahabbah, mendedah persahabatan mulia dua kiai ini. Bagaimana testimoni antum Ustadz? Masya Allah. Kegiatan yang memang seharusnya ada ya, artinya saya berpikir beliau berdua ini benar kata Ustadz Adrian tadi, Masya Allah. Mungkin sekarang beliau sedang melihat kita di atas sana Ustadz. Melihat tuh anak-anak kita lagi pada kumpul. Kemudian lagi pada menggerakkan para santri-santrinya. Ini yang kemudian membuat kami terus harus bergerak dan juga menggerakkan, berjuang dan memperjuangkan. Kenapa? Karena persahabatan antara Ustadz Sukri dan juga Ustadz Rifai ini bukan sekedar sahabat, bukan sekedar saudara, bukan sekedar teman, tapi sahabat nilai, sahabat perjuangan, sahabat yang semuanya itu membuat satu tujuan. Membuat bumi Darussalam dengan penanya. Dengan pena dan Darussalam itu jangan sampai engkau lupakan Latansa. Latansa, Masya Allah. Masya Allah, sinergi antara tiga nama itu. Darussalam, Darul Kolam, dan Latansa. Karena tidak ada yang terlupakan dari semua itu semua. Tepuk tangan untuk beliau yang terhormat. Ustadz, sebelum ini mikrofon kita berikan ke adik-adik antum yang ada di sana. Dan, anak aja Ustadz yang berikan. Biar antum duduk. Kebiasaan Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Syukran Ustadz Riza, Masya Allah. Tepuk tangan dong buat kita semuanya hari ini. Punten Ibu, punten Ustadz. Sepertinya Anda harus berada di sini sekarang. Latansa people, berikan tepuk tangan buat adik-adiknya yang luar biasa di sini. Ya salam. Al-Ustadz Azmi yang terhormat. Ustadz, pertanyaan Anda berbeda pastinya. Antum melihat santri-santri Latansa malam hari ini bagaimana Ustadz? Masya Allah. Semangatnya kita rasakan dan mereka semua insya Allah calon-calon pemimpin, calon-calon ulama, Amin. calon-calon kiai, calon-calon ibu rumah tangga yang solehah, Masya Allah. Amin ya Rabb. Masya Allah. Ustadz, kalau pertanyaan ini pertanyaan yang sama seperti Anda sampaikan ke Ustadz Riza tadi, ada nggak pengalaman yang mengesankan dari sosok almarhum Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi dengan Ustadz Azmi, mungkin Ustadz bisa di-sharekan dengan kita. Fadl Ustadz. Iya. Jadi ini berkaitan ceritanya dengan yang kita ceritakan tadi dengan Ustadz Kiai Haji Pak Kiai Ardian, bahwasanya suatu ketika ayahanda kami curhat sama beliau. Kemudian berkata, saking sibuknya ayahanda kami untuk mendidik ke sana kemari, kemudian ke pondok pesantren, bahkan mungkin seminggu itu 3 hari itu harus di luar kota, sehingga
waktu untuk keluarga agak sedikit. Kemudian beliau curhat, saya sibuk mendidik santri-santri seperti ini, membina pondok pesantren, nanti anak saya siapa yang mendidik? Terus beliau berkata, insya Allah Allah yang mendidik. Beliau berkata seperti itu dan beliau ridho dan senang dengan jawaban tersebut. Dan buktinya alhamdulillah Allah mengarahkan anak-anak dan putra-putranya untuk kemudian belajar kepada para kiai yang ada di depan kami ini. Sehingga kami tetap dididik tetapi dengan cara yang berbeda, dengan dididik oleh murid-muridnya, yang anak-anaknya, baik itu anak-anak yang ideologis, keturunan ideologis maupun keturunan anak-anaknya secara langsung dari Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, sehingga kami alhamdulillah tetap merasakan didikan dan tetap mewarisi nilai-nilai dari ayahanda kami meskipun ayahanda kami sudah wafat. Masya Allah. Ustadz, ini pertanyaan yang gak Anda lontarkan ke Ustadz Riza, Ustadz. Apa, bolehkah antum mencurhatkan doa antum untuk almarhum Ustadz? Biar kami pun ikut mengamini Ustadz. Apa doa yang harus antum sampaikan sehalisan mungkin Ustadz? Biar kami pun ikut mengangkat tangan dan berdoa mengamini doa antum. Kami berdoa agar ayahanda kami Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, Kiai Haji Rifai, ya, Kiai Haji Ahmad Rifai, kemudian keluarga semua yang sudah wafat, kemudian santri-santri yang ada di sini dan santriwati, para guru dan ustadzah, semoga kita semua nanti dikumpulkan di surga bersama Amin, mereka dengan para malaikat, Amin, syuhada dan solihin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Nashkurukum Ustadz Azmi, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Ustadz Azmi, putra dari almarhum. Dan ini yang Ana tunggu. Ana jarang ngobrol selama di pondok dengan Ustadz Zul ini. Sekali ngobrolnya di panggung spekta seperti ini. Ustadz Zul, punten, maaf. Punten itu bahasa Banten Ustadz. Artinya maaf. Bisa berdiri nggak Ustadz? Aduh. Sebentar Ustadz. Ustadz, ini keluar dari konsep Ustadz, gak tahu anak tiba-tiba bagiannya antum berdiri gitu Ustadz. Ustadz, kalau tidak salah antum tadi mengisi materi di sini Ustadz ya. Dan anak melihat spirit dari almarhum Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi dengan retorika antum yang powerful. Selalu mengatakan beliau itu bahwa kita itu harus prima dan itu adalah tertular kepada Ustadz Zul. Ustadz, apa yang mengesankan dari sang ayah? Alhamdulillah banyak kesannya. Walaupun saya ini anak terakhir, tapi beliau tidak memandang anak terakhir itu harus dimanja. Bukan seperti itu. Beliau adalah, alhamdulillah saya ditempa di Kendari 10 tahun bersama Ustadz Happy Chandra sebagai pendahulu saya. 10 tahun kami dididik di sana, banyak kesan yang saya dapatkan dari beliau. Ketika pulang dari Kendari setelah 10 tahun beliau berkata, Ustadz, kenapa saya harus ditugaskan Kendari selama 10 tahun? 8 tahun saya tidak pernah pulang. Dan itu nggak mau pulang tapi nggak boleh pulang. Apa kata beliau? Kamu itu laki-laki. Suatu saat akan menjadi seorang pemimpin yang harus siap berjuang dan bermental baja di mana saja. Ya Rabbana. Masya Allah. Itu yang kesan yang paling saya berkesan sampai sekarang Ustadz. Itu Ustadz ya. Ustadz, sepeninggal beliau, apa pesan dari sang bungsu Ustadz untuk kakak-kakak antum ini Ustadz? Ini jarang loh Ustadz pertanyaan ini Ustadz. Ini gak ada di teks. Kira-kira apa Ustadz? Ana mau tahu. Ana sekarang kepo deh Ustadz malam ini. Iya. Kira-kira pesan antum untuk Ustadz Riza, untuk Ustadz Azmi itu apa Ustadz? Sebagai adik yang paling kecil dan paling jauh gak pernah di rumah. Dari santri gak pernah di rumah, jarang kumpul sama kakak-kakak. Kami berpesan, mari kita sama-sama menjaga dan meneruskan dan mengamalkan nilai-nilai perjuangan Bapak Trimurti
dan nilai-nilai perjuangan Kiai Haji Ahmad Rifai yang bisa kita terapkan di masyarakat bahkan di dunia. Siapa lagi kalau bukan kita? Masya Allah. Jujur baik, Ana sering satu panggung bersama Ustadz Riza selama di Gontor dulu. Tapi potret satu frame ini itu langka. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kalimat indah Ustadz. Semua yang hadir hari ini, Ana yakin mereka menunggu. Kalau tadi pesan dari sang bungsu untuk kakak-kakaknya, kalau sekarang Ustadz, apa pesan Ustadz Riza sebagai kakak pertama untuk sang ibu? Masya Allah. Apa yang ingin antum sampaikan Ustadz Afwan? Baik, Monggo Ustadz. ibu ini bukan sekedar ibu, tapi beliau ini Masya Allah, spirit bagi saya, kekuatan saya, dan juga adik-adik semuanya. Maka untuk menguatkan perjuangan kami, untuk lebih kuat lagi niat kami untuk mendidik serta berjuang untuk umat, Ibu mohon selalu doa dan restunya. Lalu selalu bimbing kami. Jangan bosan-bosan Bu, karena kami juga tidak akan bosan jadi orang baik. Terima kasih. Masya Allah. Boleh Ustadz dijabat tangan bundanya ibunya? Boleh tepuk tangan. Ustadz Azmi juga, maaf. Ustadz Zul. Masya Allah. Satu frame penuh dengan bait-bait cinta. Tapi ana yakin, Ustadz, kami dengan ribuan santri, sekalipun mereka duduk di sana, tapi doanya kuat untuk antum semua. Mari kita sama-sama kibarkan Darussalam Gontor, biar beliau penuh dengan senyuman, bercengkrama di surga bersama Ustadz Ahmad Rifai Arif, dan tepuk tangan sekali lagi untuk beliau semuanya. Silakan Ustadz, kembali ke tempat. Ustadzah, syukran, jazakallah khair. Kami persilakan Ustadz. Baik. Sebuah potret ini sudah kita buka, mendedah persahabatan yang luar biasa antara dua kiai, dan ini juga pertanyaan mohon dengan izin disampaikan kepada Al-Ustadz Kiai Haji Adrian Mafatih Allah Karim MA. Ini adalah putra dari almarhum Kiai Haji Ahmad Rifai Arif. Mohon berkenan Ustadz, ini ada satu pertanyaan buat antum punten, dan ini pertanyaannya sangat menarik Ustadz. Bagi antum sosok almarhum Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi itu seperti apa Kiai? Fadhol Ustaz. Saya bukan alumni dari Gontor, tetapi setiap alumni Gontor yang senantiasa bertanya pertanyaannya, antum itu G berapa? Gontor berapa? Saya jawab G92. Tapi G-nya bukan Gontor, Gintung 92. Oh. Oh gitu, Ustaz. Kenapa demikian? Karena Kiai Haji Ahmad Rifai Arif betul-betul mendidik saya dan keluarga untuk senantiasa bergaul dengan siapa saja. Tidak membedakan dari mana asal usulnya, tidak membedakan sukunya, tidak membedakan daerahnya. Bergaul, dalam pergaulan itu insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Kesan saya terhadap Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, beliau adalah penyampai amanah. Penyampai amanah saat dilalahwa ditanya, nanti Pak Kiai Odi yang akan menjelaskan bagaimana pertanyaan Kiai Syukri kepada Kiai Rifai. Siapa yang akan melanjutkan perjuangan Pak Rifai? Beliau menyampaikan
bahwa nanti yang akan melanjutkan Syahiduddin adik saya dan Adrian anak saya. Tetapi kata Pak Kiai Rifai, mereka berdua bukan dari Gontor. Tidak apa-apa, saya kawal, saya didik. Kemarin-kemarin 10 hari setelah wafatnya Allahumma yarham Kiai Haji Abdullah Syukri, saya bertemu dengan keluarga di rumah Bu Syukri. Di sana ditanya lagi, antum sama pimpinan pondok pesantren dari Sulawesi, antum itu Gontor berapa? Saya bilang saya bukan Gontor. Sama Ibu Syukri, Adrian itu Ustadz Adrian bukan alumni Gontor, tetapi santri muridnya Kiai Abdullah Syukri Zarkasi. Begitulah jawaban saya. Masya Allah. Beliau bukan alumni Gontor, tapi Adrian adalah santrinya, muridnya Kiai Abdullah Syukri Zarkasi. Insya Allah. Itu langsung terlontar dari lisan beliau dan ya Rabbana, itu penghargaan yang luar biasa. Dan Ana juga baru tahu itu ada retorika yang luar biasa dari beliau, dan kami yakin itu doa yang akan terus selama urat nadi berdetak mengalir untuk kita semuanya. Bertepuk tangan untuk beliau yang luar biasa hari ini. Masya Allah. Ustadz, kalau boleh Ana minta Ustadz antum share juga. Ini satu frame yang luar biasa keluarga dari almarhum Abdullah Syukri Zarkasi, almarhum dari Kiai Haji Ahmad Rifai Arif. Boleh antum memberikan speech sebentar Ustadz untuk teman-teman dan juga putra-putra dari Kiai Syukri Zarkasi, pesan antum untuk mereka-mereka Ustadz. Pesan untuk Ustadz Riza, pesan untuk Ustadz Azmi dan Ustadz Zul Ustadz. Ya, pesan saya sama-sama kita belajar. Oke, Ustadz. Persahabatan antar orang tua kita tidak boleh putus. Persahabatan kita anak dengan anak semakin erat. Hatta yaumil qiyamah. Itu pesan saya. Masya Allah. Ustadz, mendedah persahabatan mulia. Ini tadi juga banyak tamu kita, termasuk anak sendiri Ustadz yang nge-record audionya. Arti kata mendedah, persahabatan, mendedah itu mungkin afwan Ustadz. Itu arti sesungguhnya Ustadz. Mendedah itu menjelaskan persahabatan sejati antara dua sahabat mulia. Masya Allah. Al-Arad menjelaskan. Al-Arad menjelaskan. Taib, alhamdulillah. Sambutan dari beliau tadi di awal dan juga speech saat talk show. Pastinya sudah menjawab sekian pertanyaan di talk show ini. Dan kita berikan juga kesempatan untuk guru-guru kami, Pak Kiai yang terhormat, untuk sama-sama sharing dengan kita. Mohon kesediaan Al-Ustadz Kiai Haji Odi Rosyihudin yang paling dekat dengan Pak Kiai Adrian. Ini juga sama pertanyaannya Ustadz. Bagaimana menurut antum kedekatan almarhum Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi dan Kiai Haji Ahmad Rifai Arif? Fadhal Ustadz. Terima kasih. Tahun 91 yang saya ketahui, beliau mulai lebih dekat dengan Pak Kiai Syukri. Pak Kiai Rifai mulai lebih dekat dengan Pak Kiai Syukri. Karena tahun 91 itu juga kedua kiai ini menyatukan saya sebagai adiknya Pak Rifai yang terakhir dengan keponakan dari Pak Kiai Abdullah Syukri Zarkasi, menyatukan dalam satu ikatan pernikahan antara saya dengan keponakan beliau pada tahun 91 itu juga. Dua sahabat itu saya saksikan ketika 91 sampai akhir hayatnya tidak pernah terhenti
ada saja yang dikomunikasikan secara langsung. Yang sering memang Pak Kiai Sukri datang ke pondok pesantren Latansa. Walaupun juga Pak Rifai juga datang ke Gontor Ponorogo bersama saya biasanya. Kelihatannya kedua kiai besar ini sangat begitu sangat dekatnya, apapun yang dibicarakan itu tidak ada yang tertutupi, semua terbuka. Baik keluarganya dalam kapasitas beliau sebagai pemimpin pesantren, baik gurunya atau baik santri-santrinya. Itu kesan yang saya dapat karena saya memahami dan dididik oleh Pak Kiai Sukri itu tahu betul baru tahun 1991. Karena beliau yang bukan memilihkan, kalau bisa diambil bahasanya, beliau sebetulnya yang menentukan iya dan tidak saya bisa menikahi keluarganya beliau. Gitu. Itu pada tahun 91 itu. Kemudian memang banyak sebenarnya di antara keduanya itu hal-hal yang sangat penting untuk kepentingan Pondok Darul Qolam dan Latansa. Terutama karena kepentingan itu yang didahulukan oleh Pak Kiai Sukri. Bukan berarti Gontor tidak lebih penting, karena berbicaranya ketika itu dengan Pak Kiai Rifai. Jadi itu kesan saya sebenarnya terhadap beliau antar berdua ini. Oleh karena itu saya sangat bersyukur dididik oleh kedua beliau, para Kiai Gontor dan para Kiai Kintung sebagai bagian daripada inspirasi saya untuk ke depan. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Kiai Yodi yang terhormat, Masya Allah. Ustadz, apa yang antum jelaskan pastinya itu akan direkam di memori santri-santri kita hari ini, Ustadz. Dan ini juga sama seperti ana secara pribadi mendapatkan spirit yang luar biasa dari apa yang antum transferkan melalui acara hari ini. Barakallahu fikum wa jazakum khairan. Al-afu tadi. Sebelum menuju ke putra-putra beliau, ana mohon izin boleh dengan Ibu Ustaz. Masya Allah. Ibu, assalamualaikum. Boleh tepuk tangan buat Ibu kita hari ini. Masya Allah. Ustazah, pertanyaan yang sama Ustazah. Almarhum Kiai Haji Ahmad Rifai Arif itu sosok seperti apa di mata seorang istri yang luar biasa untuk beliau? Terima kasih kepada Anda yang telah membuat persoalan yang menyedihkan tapi mengharukan. Oke. Terima kasih. Jadi pertama, ini nostalgia ya. Jadi pertama, waktu tahun 1968, Ustaz Rifai lulus dari Gontor. Nah, terus pertemuan pertama, ibu itu ketemu dengan Ustaz Rifai di Labuan. Nah, disitulah ikatan cinta. Bukan ikatan cinta lagi, lebih dari ikatan cinta. Masya Allah. Luar biasa Ibu. Lebih dari ikatan cinta Ustaz ya? Iya. Biar anak-anak itu tahu mengerti ya. Bagaimana nanti untuk masa depan dia menjadi suami istri yang setia. Iya. Insya Allah mudah-mudahan semua berlanjut, berkesinambungan. Amin. Ya.
Dan ibu waktu itu sudah janji dengan Pak Rifai, dia ngajak nikah. Jadi waktu itu ibu enggak disetujui oleh ibu di Labuan, Ibu Badi. Karena kenapa ya? Ya ikatan cinta itu enggak bisa tergoyahkan. Insya Allah semua berhasil. Ya sampai sekarang ditinggal juga terbayang terus. Enggak bisa dilupakan. Selalu ingat kebaikan kita, kesabaran dia, sosok tubuh kiai yang muntaz. Mudah-mudahan untuk anak-anak, untuk perjuangannya bisa mengikuti orang tuanya Pak Rifai. Amin ya Rabb. Sabarnya, Oke. bijaknya, semua ada dia. Insya Allah pada Adrian, Oke. Ustazah Erna, semua anak mantu itu menjadi contoh yang terbaik. Sekian. Masya Allah. Ibu, saya tidak mengira kalau ibu udah sepuh tapi suaranya masih powerful gitu ya. Jujur, Ana sering bertemu dengan beliau tapi sampai one on one seperti ini baru kali ini. Suaranya powerful gitu Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunda, itu pertama kali ketemu dengan Kiai Ahmad Rifai Arif itu di saat usia ibu tahun berapa? Waktu itu ibu sanawiyah kelas 3, Sanawiyah kelas 3. 15 tahun. Masya Allah. 3 tahun. Pokoknya tidak bisa tergoyahkan sama yang lain. Banyak yang ingin ketemu sama ibu, ingin bertemu sama ibu, tapi ibu tidak tergoyahkan. Soalnya udah memilih suami yang setia. Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa. 3 tahun. Wow, saya mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Ustazah malam hari ini. Yang pasti Ibu, kami pun turut berdoa. Semoga Ibu selalu sehat. Amin, amin ya Allah. Ibu panjang umur. Amin, amin ya Allah. Karena kami yakin Bunda sampai hari ini hadir. Karena ada energi doa dari putra-putri Anda malam hari ini, cucu-cucu Anda. Dan berikan tepuk tangan untuk beliau malam hari ini, Masya Allah. Ya Rabbana. Silakan Bunda dicicipi, saya sebagai ruang tamu hari ini. Ustadz silakan dicicipi makanannya. Saya kayak Sohibul Hajat hari ini ya, Sohibul Bait. Tepuk tangan untuk kita semua malam hari ini. Jazakallah khair. Barakallah fiik. Baik, Alhamdulillah. Dan pastinya ini adalah afwan ya Ustadz ya. Ustadz, anak giliran bertanya dengan antum sekarang Ustadz. Sebelum Ustazah Erna. Apa pesan antum Ustadz? Dari semua obrolan kita malam hari ini bisa mengalahkan talk show-nya Deddy Corbuzier Ustadz. Kalah Ustadz, gak ada apa-apanya. Karena malam hari ini talk show-nya luar biasa Ustadz. Sampai Ana bingung mikir Ana mau nanya apa lagi Ustadz gitu ya. Tapi ternyata melihat sorotan semangat dari para ustadz-ustadzah luar biasa. Kira-kira Ustadz, kedekatan Ustadz Syukri dengan Ustadz Rifai Arif menurut versi antum bagaimana Ustadz? Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pertama boleh saya mengungkapkan perasaan pribadi ya. Mangga Ustadz. Sangat bersyukur telah dididik oleh 2 tokoh besar yang mukhlisin oleh Kiai Haji Ahmad Rifai Arif dan Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi Ma'an. Allah merhamhuma. Bagaimana kedekatan beliau yang saya tahu? Pertama, persahabatan beliau adalah persahabatan sejati. Sudah tidak ada batas lagi. Mereka bersahabat di dalam bekerja, di dalam berpikir, di dalam memajukan pondok, memikirkan umat, memikirkan negara, bahkan saling menasehati, saling mengisi, saling memberi, sampai sangat peduli terhadap penyakit. Kiai Rifai itu dikenal oleh Kiai Syukri sakit sejak santri dan selalu bertanya tentang kesehatan dan selalu menyarankan obat-obatnya. Jadi luar biasa. Demikian juga kedua tokoh ini saling melayani. Apabila Kiai Syukri datang ke Banten,
itu pasti Pak Kiai Rifai menservisnya dengan service excellent. Demikian juga kalau Kiai Rifai ke Gontor diperlakukan bukan sebagai santri atau sekedar sebagai alumni, tapi sebagai tamu kehormatan yang sangat luar biasa diperlakukan oleh Gontor dan oleh keluarga. Bahkan mohon maaf, Pak Yai Sukri dengan Pak Yai Rifai itu saling menasihati dalam obat, bahkan sampai bicara obat kuat. Jangan ketawa ya, obat kuat iman. Jadi bagaimana kedua-duanya saling menguatkan di dalam tauhid dan selalu berbicara tentang ruhul ikhlas yang harus dijaga di pondok ini. Bahkan saling mengecas, kalau bahasa Kiai Rifai dan Kiai Sukri, kedua-duanya saling mengecas, saling memberikan support seperti itu. Itu kira-kira kesan saya terhadap dua tokoh yang sangat luar biasa dan saya bersyukur sudah dididik oleh beliau-beliau. Terima kasih. Masalah. Ustadz, pernah gak antum satu frame seperti acara malam hari ini Ustadz? Malam Mahabbah, kemudian ada dua keluarga. Apakah sebelumnya pernah Ustadz acara seperti ini atau ini perdana Ustadz? Kegiatan seperti ini? Ya baru pertama ini. Baru pertama ini ya? Luar biasa. Luar Di biasa. antara dua keluarga besar, Darul Qolam dan Latansa serta Darussalam, tokoh yang sangat dihormati orang. Saya ini apalah gitu. Ada di sini merupakan sebuah kesyukuran dan kebanggaan. Terima kasih. Masya Allah, Ustadz, syukron jazakumullah khairan katsiran. Tepuk tangan untuk beliau. Ustazah, mikrofonnya udah diberikan dari beliau. Berarti saatnya Ustazah sekarang yang mendapatkan pertanyaan. Ustazah, Ana baru mendengar ungkapan dari ibu itu luar biasa. Apa yang sebelum mengenal almarhum, apa yang Ustazah Erna lihat dari sosok ibu seperti beliau? Terima kasih. Bapak itu orang yang cerdas dan penuh pengertian. Jadi kita sebelum kita mengungkapkan sudah terbaca. Jadi kita yang tidak perlu meminta dan bicara, bahkan Bapak itu sudah memberi. Gitu. Sehingga kita putra-putrinya itu sampai sekarang tuh mengingat beliau itu tidak hanya sebagai bapak, sebagai guru dan juga sebagai kiai yang betul-betul menjadi teladan bagi kita. Karena saya ingat, saya memang dengan Gontor tuh sudah nggak asing, karena mungkin karena saya anak pertama gitu, sehingga saya paling sering ke Gontor. Oh gitu. Dan alhamdulillah karena kedekatan Bapak dengan almarhum Kiai Haji Abdullah Surki Jakarkasi, yang beliau sering berkunjung ke Darul Qolam dan Latansa dan selalu memotivasi kepada saya, terutama tuh anak-anak saya, nanti Julfi, Zikri itu si kecil, kamu nanti ke Gontor ya gitu. Sehingga alhamdulillah anak-anak saya Ustadz Julfi dan Ustadz Zikri dan sekarang Rizna juga berkesempatan di Gontor, sehingga ya berkah ilmu Gontor terbawa terus, terjalin terus ke Darul Qolam dan Latansa. Saya ucapkan terima kasih kepada Kiai Sukri dan juga putra-putra beliau, Ustadz Riza, Ustadz Azmi dan Ustadz Jul juga di sini hadir ya, mantu-mantunya, istri-istri hebatnya nih, Ustadzah Lola, Ustadzah Vicky. Terima kasih sudah datang berkunjung ke Latansa. Alhamdulillah. Oh iya, Ustazah Erna mengingatkan saya juga belum menyapa dari istri-istri beliau nih. Istri dari Ustadz Riza, Assalamualaikum ahlan. Juga istri dari beliau nih, ahlan waalaikumsalam. Dan pastinya ini adalah potret yang luar biasa malam hari ini. Hampir 30 menit lebih kita bicara dan tak terasa banyak potret yang kita dapatkan malam hari ini. Ahibati fillah, give applause untuk talk show malam hari ini. Malam Mahabbah Mendedah Persahabatan Mulia. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Ustadzna syukur jazakallahu khair. Ya. Oh ya.
Baik, kami ucapkan terima kasih. Oh, segmen foto. Oh, foto. Baik, silakan. Tim dokumenter diambil foto. Ini request dari beliau. Silakan diambil gambarnya. Tim dokumenter silakan untuk diambil gambarnya di area tengah. Para asatid yang ada di meja VIP, istri-istrinya juga sama, istri-istri beliau. Kami persilakan untuk pengambilan gambar. Baik, kami persilakan. Alhamdulillah. Diambil gambarnya, tim dokumenter silakan diambil posisi untuk pengambilan gambar, dan ini adalah momen yang pastinya sangat dirindukan untuk kedua keluarga. Dan nampak juga pimpinan pondok pesantren dari beberapa kota, dari Tasikmalaya, dari Sukabumi. Ahlan Ustadz Denny dari Tasikmalaya, barakallahu fiik. Jauh-jauh ini ingin merasakan spirit Kiai dari Assalam, Ustadz Cep, hatur nuhun. Dan juga banyak sekali juga dari Darul Azhar, ahlan wa sahlan. Dan semua merapat di satu titik untuk ingin merasakan atmosfer yang luar biasa malam hari ini. Silakan tim dokumenter untuk pengambilan gambarnya. Sudah pas tim dokumenter? Hitungan 5 mundur, pastinya sudah diambil gambarnya 5. Silakan menuju ke kamera 4, 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah tim dokumenter? Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairul jaza. Kami persilakan tamu undangan juga datang dari setiap titik pondok pesantren yang pastinya ingin merasakan spirit dari dua kiai di malam mahabbah malam hari ini. Nampak di sini adalah pimpinan dari Darul Azhar, juga pimpinan dari Pondok Mudian Assalam, dari Jugail Azam, dan juga dari Zamzam, Pondok Zamzam. Ahlan, Masya Allah, syukran. Dan beberapa pondok lainnya juga merapat di sini untuk sama-sama merasakan spirit yang luar biasa di acara malam mahabbah malam hari ini.